Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian saya haturkan rasa terima kasih kepada Dewan Juri, tim oposisi dan hadirin yang saya banggakan. Sebelum dimulainya perdebatan pada pagi hari ini, izinkan saya dan tim memperkenalkan diri. Nama saya Yasmi Ramadhania selaku pembicara pertama yang secara langsung akan memaparkan definisi, memberikan limitasi atau batasan, argumen pertama, serta kesimpulan. Kemudian saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Agnia selaku pembicara kedua dan Syahnas selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan argumen-argumen, sanggahan, serta memberikan fakta, bukti, data konkret selama keberlangsungan perdebatan pada pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat, tema atau mosi yang ada pada pagi hari ini yaitu berbunyi, Dewan ini akan memberikan 2 hak suara kepada individu dengan skor di atas 7 pada tes tersebut, di mana kami sebagai tim pemerintah memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan berpolitik, khususnya isu pemilu. Terlebih dahulu akan saya paparkan definisi kata per kata dari mosi tersebut, yang dimana kata pertama, kata memberi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya menyerahkan, membagikan, atau menyampaikan. Kemudian yang kedua yaitu hak suara, di mana artinya hak untuk memberikan suara. Terus yang ketiga adalah kata skor, di mana artinya yaitu suatu jumlah angka kemenangan, kedudukan, atau hasil pertandingan. Dan yang terakhir adalah kata tes, yaitu kata yang artinya ujian tulis, lisan, wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Jika kita tarik kesimpulan dari definisi mosi tersebut, yaitu suatu dewan akan menyerahkan, di mana kata menyerahkan di sini yaitu menyerahkan 2 hak suara sekaligus kepada seseorang, di mana syarat khususnya harus memiliki nilai di atas 7 dalam suatu ujian yang merupakan bentuk parameter suatu keberhasilan. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah rasanya sangat amat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, di mana hal ini diperkuat oleh data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 yang mengatakan terdapat 1,93% orang dewasa yang mengalami buta huruf. Lalu Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Usia Dasar, dan Usia Menengah pun turut adil dalam persoalan ini, yang dimana beliau mengatakan terdapat 6 provinsi yang mengalami ketertinggalan. Itu contohnya di daerah Papua, NTB, NTT, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Kemudian melansir laman resmi Kemendikbud tahun 2020, saat ini permasalahan tersebut sudah merupakan isu global, di mana di seluruh dunia telah mencapai angka 733 juta orang dewasa yang mengalami buta huruf, salah satunya Indonesia termasuk kandidat terbanyak di dalamnya. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita semua tahu bahwa literasi atau melek huruf merupakan suatu hal penting khususnya bagi kehidupan manusia. Namun sayang sifatnya yang begitu penting tidak selaras dengan fakta yang berada di lapangan. Hal ini merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan, terutama dalam keberlangsungan pembangunan di bidang politik dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2014 nomor 23 yang mengatakan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi negara, khususnya negara Indonesia. Hal sangat penting tersebut diadakan karena kami sebagai generasi muda yang baru memasuki usia hak pilih dini tentunya memiliki jangkauan berpolitik yang belum memiliki jangkauan politik yang cukup luas untuk menentukan kemana hak suara kami dijatuhkan nantinya. Pentingnya pendidikan politik sebagai upaya
membangun kesadaran berpolitik, khususnya kami sebagai generasi muda dapat secara rasional menentukan suatu pilihan serta dapat menggunakan hak politik kami secara sadar dan nasional. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi hanya bisa terwujud di tangan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, terutama dalam bidang berpolitik. Jika kita tarik kembali bahwasannya masih tingginya angka buta huruf di suatu negara, hal tersebut yang akan memberikan sebuah tanda tanya besar mengenai persoalan kemampuan yang dimiliki negara untuk menggunakan hak suara tersebut secara tepat. Oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah sangat amat setuju dengan inovasi tersebut, yaitu hanya memberikan hak suara kepada orang-orang yang memang berkompeten atau betul-betul memahami, dalam artian kami menyerahkan keberlangsungan kepemerintahan di tangan orang yang tepat. Kemudian inovasi ini juga memberikan hal atau dampak positif yang dimana setidaknya menyiapkan generasi muda yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas. Maka dari itu kami mengajak Dewan Juri untuk setuju akan argumen-argumen yang telah tim pemerintah kaji secara luas dan mendalam. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Bastia sebagai pembicara kedua dari tim pihak pemerintah. Pada perdebatan pagi kali ini, kita mengangkat mosi Dewan ini akan memberikan 2 hak suara bagi pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7. Tes ini khusus dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan mengenai isu-isu sosial, baik regional, nasional, atau dinamika kebijakan yang ada. Baik Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, seperti tadi yang sudah disinggung oleh pembicara pertama dari tim pihak pemerintah, kita akan melimitasi demi berjalannya perdebatan ini untuk kondusif. Dengan limitasi pendidikan politik untuk pemilu, seperti itu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh pembicara pertama dari tim pihak pemerintah bahwa data menyebutkan bahwa masih banyak terdapat individu yang memang tidak melek akan isu-isu sosial atau kebijakan-kebijakan politik yang ada, baik itu regional ataupun nasional. Nah, seperti diungkapkan oleh Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, di mana yang berarti manusia itu adalah binatang yang berpolitik. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan mereka harus hidup untuk saling berdampingan demi mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Nah, demi mencapai tujuan yang sama tidak bisa dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang saja, seperti itu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Nah, atas dasar hidup yang saling ketergantungan yang mengakibatkan atau yang melahirkan kesamaan-kesamaan tujuan yang memang untuk dicapai, seperti itu. Nah, idealnya pemilu ini tuh sebagai salah satu bukti yang dimana keberhasilan mengenai pendidikan politik yang ada di Indonesia ini, seperti itu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Karena pemilu itu merupakan tindakan epistemik dan etis warga negara, bahwa warga negara itu memahami akan prosedural politik yang ada atau yang berjalan di Indonesia ini, seperti itu. Nah, pemilu juga merupakan salah satu wujud demokrasi prosedural, meskipun demokrasi yang merupakan demokrasi yang paling minimal, namun warga negara juga tetap mempunyai atau mengungkapkan sebuah tanggung jawab etisnya terhadap demokrasi itu sendiri dan terhadap negara dengan cara memilih wakil rakyat pada pemilihan umum tersebut. Nah, tindakan epistemik dan etis tersebutlah merupakan buah dari pendidikan politik yang seharusnya ada di pendidikan politik di Indonesia ini, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Nah, seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28D ayat 3
yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terus juga disinggung mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula itu adalah wajib hukumnya, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai partai politik, di situ juga sudah disinggung, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, bahwa pada pasal 34 yang menerangkan tentang dana bantuan untuk partai politik itu mengamanatkan untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran politik mengenai pemilu. Nah, pemerintah juga sebetulnya harus ikut andil dalam pelaksanaan pendidikan politik ini, di mana sesuai dalam peraturan Kemendagri atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana di situ disebutkan bahwa mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 untuk melakukan pendidikan politik seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh tim dari pihak oposisi bahwa apakah ketika orang mendapatkan 2 hak suara seakan-akan orang itu akan mempergunakannya dengan baik ya. Kami berpikir bahwa ini menjadi suatu motivasi buat orang-orang yang memang belum mendapatkan skor 7 atau skornya masih di bawah 7 ini, untuk menjadi motivasi bahwa beliau pun berhak untuk mendapatkan suara yang sama dengan orang-orang yang memiliki skor 7 atau di atas 7. Nah, kita dari tim pihak pemerintah berpikir bahwa orang-orang bisa mendapatkan kedudukan yang sama, orang-orang bisa mendapatkan pendidikan mengenai politik yang sama, karena bisa disinggung juga tadi kan disinggung katanya kalau misalkan ada 2 suara yang memang diberikan, apakah bakal dipergunakan dengan baik dan semestinya apa tidak. Saya rasa ketika orang yang memang mengetahui atau mendapatkan pendidikan politik, apalagi dengan tes yang memang sudah mendapatkan skor di atas 7 itu, orang tersebut bisa dikatakan mampu untuk memilih siapa yang akan dipilih ke depannya dengan baik dan benar. Nah, seperti itu kita juga bisa membantu negara untuk bisa mewujudkan sebuah demokrasi ini dengan baik dan benar, dengan memilih para wakil rakyat secara baik. Bukan hanya mereka berpikiran karena mereka belum mendapatkan pendidikan politik, mereka berpikiran bahwa mereka asal pilih aja, seperti itu. Nah, kami berpikiran ketika diadakannya tes ini, kami berpikiran bahwa akan bisa memajukan atau membantu negara dalam hal politik dalam pemilu kali ini, seperti itu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Nah, demokrasi itu substansi yang terwujud manakala warga negara itu memiliki atau mewujudkan dimensi epistemik dan etis politik dalam dirinya setelah pemilu. Jadi mereka itu mempunyai tanggung jawab. Jadi bukan hanya memilih saja Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, tapi setelah pemilunya mereka pun harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Maka dari itu, kami dari tim pihak pemerintah menyetujui akan mosi pada perdebatan pada pagi kali ini. Dengan mosi, Dewan ini akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7, karena kami berpikiran bahwa ketika orang sudah mumpuni dan sudah memiliki pendidikan politik, maka orang itu dapat mempergunakan hak suaranya dengan baik dan benar, serta bisa membantu negara untuk memilih calon wakil negara dengan baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dipaparkan dengan sangat baik oleh pembicara kedua dari tim pemerintah, tes kewarganegaraan ini tak lepas dari pendidikan politik. Lolos dengan nilai 7 dari skala 1 sampai 10, berarti ia dianggap sudah mampu memahami perpolitikan di negara ini, yang diperoleh dari pendidikan politik tentunya. Dewan Juri yang terhormat, Kartono Kartini dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Politik sebagai bagian pendidikan orang dewasa menuliskan bahwa pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya.
Dengan begitu, orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik berupa verifikasi terhadap realitas politik yang telah berlangsung. Skeptisisme yang dimaksud di sini adalah menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif atau tidak kritis akan kebenaran mitos-mitos politik, doktrin, dan propaganda politik yang sifatnya melelahkan daya kognitif. Dewan juri yang terhormat, mari kita sejenak melihat contoh dari orang-orang di sekitar kita. Selama ini, tidak sedikit dari kita, sanak saudara kita, orang-orang di sekitar kita pada saat pemilu tidak tahu harus memilih siapa karena kurangnya sifat kritis, karena tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia perpolitikan di negara kita saat ini. Hal tersebut dapat dengan mudahnya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat haus kekuasaan, calon-calon haus kekuasaan yang tidak kompeten, yang kemudian memanfaatkan praktik-praktik kotor seperti money politik agar dapat menduduki posisi-posisi penting di perpolitikan negeri ini. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa dua hak suara dari orang yang lulus tes, yang dalam hal ini telah mendapatkan pendidikan politik, pasti sangat berguna bagi keberlangsungan pemerintahan kita, karena pribadi yang kritis akan politik negara tidak bisa dibodohi oleh pemimpin yang tidak kompeten dengan propaganda politiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bisa berbicara di depan kali ini. Saya Agnia Bastia sebagai pembicara pidato simpulan pada perdebatan di pagi hari ini dengan mosi Dewan ini akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7. Tes ini khusus dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan mengenai isu-isu sosial, baik regional, nasional, ataupun dinamika kebijakan. Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, seperti tadi sudah dibahas oleh tim dari pihak pemerintah, dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga, kami menyatakan bahwa kami sangat menyetujui akan adanya mosi pada perdebatan di pagi hari ini. Mengapa demikian? Karena yang pertama disebutkan oleh Bapak Kartono Kartini dalam buku Pendidikan Politik yang berisi sebagai bagian dari pendidikan politik yang akan menumbuhkan skeptisme politik dan kearifan wawasan politik, yang dimana ketika kita sudah menumbuhkan mengenai wawasan politik, maka dari itu kita bisa melek akan politik atau kebijakan yang ada seperti itu. Nah, kita juga percaya bahwa ketika individu yang memiliki skor tes di atas 7 diberikan 2 hak suara saat pemilu, mereka akan mempergunakan hak suara tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena ketika mereka sudah mengetahui mengenai politik atau pendidikan politik itu tersendiri, mereka akan berpikir secara kritis bahwa mereka tidak akan menyia-nyiakan surat suara yang sudah diberikan terhadap mereka, dan mereka akan memilih para wakil rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan banyak pertimbangan secara kritis. Dan hal itu juga berdampak kepada negara dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahwa ketika pemilih sudah melek mengenai pendidikan politik, maka banyak orang yang akan termotivasi buat mereka bisa belajar mengenai pendidikan politik untuk mendapatkan skor tes di atas 7. Mengapa demikian? Karena ketika itu terjadi, maka orang-orang bakal mempunyai pemikiran yang lebih kritis daripada sebelumnya. Orang-orang akan memiliki pemikiran bahwa dengan mereka memilih para wakil rakyat dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa membantu negara untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang ada, untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang baik itu bersifat regional ataupun nasional dengan pertimbangan yang lebih baik dan lebih matang lagi. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Nah, selain itu juga karena idealnya dari pendidikan politik itu adalah pemilu ini tersendiri, maka sebagai bukti bahwa pendidikan politik, pemilu merupakan tindakan
epistemik dan etis warga negara, di mana warga negara memahami bahwa pemilu tersebut merupakan salah satu wujud demokrasi yang prosedural, yang mana mereka akan mempertanggungjawabkan bukan hanya ketika mereka memilih saja, tetapi mereka juga akan mempertanggungjawabkan ke depannya setelah mereka memilih wakil rakyat yang mereka pilih, seperti itu. Nah, ketika ada pendidikan politik atau pendidikan mengenai politik pemilu serta kebijakan-kebijakan yang lainnya, individu-individu ini akan tersadar bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam hal pemilu ini bakal bisa diminimalisir karena mereka mempunyai pikiran yang lebih terbuka dan lebih kritis mengenai kebijakan-kebijakan atau isu-isu sosial politik yang ada. Seperti itu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Maka dari itu, kami dari tim pihak pemerintah sangat-sangat menyetujui akan adanya pemberian 2 hak suara pada pemilu dengan individu dengan skor tes di atas 7, yang mana tes ini khusus dirancang untuk tingkat pengetahuan mengenai isu-isu baik regional, nasional, dan kebijakan-kebijakan yang ada dengan pendidikan politik yang sudah tadi kami paparkan dari pembicara pertama sampai pembicara kedua dari tim pihak pemerintah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pidato simpulan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.